Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberi kalian kesehatan sehingga kalian tetap semangat mengikuti pembelajaran daring TIK bersama Ustazah Ike. Anak-anak, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Duduk sholih, sikap berdoa. Doa sebelum belajar TIK. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma yassir wala tu'assir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar materi di bab 2, yaitu dengan judul Menggunakan Excel sebagai program pengolah angka. Apakah kamu diberi uang jajan oleh orang tuamu? Kamu belanjakan apa saja uang jajanmu itu? Pernahkah kamu mencatatnya? Dengan mencatatnya, kamu akan mengetahui untuk apa saja uang jajanmu dibelanjakan. Dengan demikian, kamu dapat mengatur pengeluaran uang jajanmu. Adakah cara yang mudah untuk mencatat uang jajanmu? Kamu dapat melakukannya di program Microsoft Excel. Bagaimana caranya? Ayo kita pelajari bersama. Setelah mempelajari materi ini, kamu dapat yang pertama, mendemonstrasikan pembuatan lembar kerja baru di Excel, dan yang kedua, memasukkan data berupa angka dan teks ke dalam sel. Untuk penjelasan lebih lengkapnya, kalian simak video ini sampai selesai ya. Bab 2. Menggunakan Excel sebagai program pengolah angka. Bagian A. Membuat lembar kerja baru. Ini akan Ustazah praktekkan ya. Untuk membuat lembar kerja baru, sebenarnya ketika kalian membuka aplikasi Microsoft Excel, nah ini kalian itu secara otomatis sudah membuat lembar kerja baru ya. Tapi jika ingin menambah lembar kerja baru lagi, kalian cukup mengklik menu File, New, kemudian klik Create. Nah, maka nanti di sini tulisannya adalah Book 2. Ini maksudnya adalah lembar kerja yang kedua. Kalau tadi Book 1 ini lembar kerja yang pertama kali tadi Ustazah buka dengan aplikasi Microsoft Excel. Bagian B, memasukkan data. Oke, sekarang kita bahas dulu ya. Masih ingatkah kamu bahwa semua data di Excel ditampilkan dalam bentuk kolom dan baris? Kolom diwakili oleh huruf seperti A, B, C, dan seterusnya. Sedangkan baris diwakili oleh angka seperti 1, 2, 3, dan seterusnya. Area perpotongan kolom dan baris disebut sel. Sedangkan sekumpulan sel disebut range. Nah, di sini kita dapat istilah baru ya, apa itu range. Sekarang Ustazah jelaskan dulu perbedaan antara sel dan range ya. Perhatikan gambar berikut. Pada gambar tersebut, kursor terletak di sel D2. Ini berarti kursor berada di kolom D baris kedua. Kemudian di gambar yang kedua, nah pada gambar tersebut, sel B2 sampai D4 disebut range. Maka kita menyebutnya dengan range B2 sampai D4. Nah, untuk lebih jelasnya, Ustazah langsung aja praktekkan di Microsoft Excel. Nah, sekarang Ustazah jelaskan dulu sel ya. Sel itu kan kalau kita ngeklik di sini, ini berarti sel apa? Sel D2 ya. Sementara kalau range itu adalah sekumpulan sel, berarti dia terdiri lebih dari satu sel. Nah, contoh sederhananya saja dulu ya. Sekarang Ustazah blok seperti ini. Apakah ini masih disebut sel? Tidak, karena dia sudah lebih dari satu sel. Di sini ada berapa sel? Ada 2. Sel apa? Sel D2 dan E2. Nah, ini disebut dengan range. Tapi cara membacanya adalah range D2 sampai E2. Tulisannya seperti ini. Ustazah taruh di sini aja ya. Range D2 sampai E2.
2. Ingat, ini dibaca sampai, bukan bagi ya. Nah, oke, sekarang Ustazah kasih contoh yang lain lagi. Ini kan tadi masih sederhana. Sekarang kalau yang seperti ini. Nah, ini cara bacanya seperti apa? Nah, kita perhatikan dulu, di situ ada berapa sel? Ada 4 sel ya. Yaitu sel D2, E2, F2, dan G2. Kemudian ada sel D3 dan D4. Begitu juga untuk yang E, F, dan G. Tapi kan kita nggak mungkin menulisnya seperti ini. Range D2, kemudian koma lagi E2. Ini kan terlalu panjang ya, jadi kita persingkat saja. Tulisnya seperti ini, range D2 sampai, kalian perhatikan yang paling terakhir. Sel yang paling terakhir adalah sel G. Dia menunjukkan baris keberapa? Bukan kedua lagi atau bukan yang ketiga, tapi yang keempat. Maka kita di sini nulisnya sel G 4. Nah, cara membacanya adalah range D2 sampai G4. Oke, sampai sini paham ya? Jenis data pada Microsoft Excel. Pada Microsoft Excel ada 4 jenis data, yaitu yang pertama adalah data teks, yang kedua adalah data angka, yang ketiga adalah data formula. Formula itu maksudnya adalah rumus dasar ya, seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Dan data yang keempat adalah data fungsi atau functions, yaitu rumus untuk mencari nilai rata-rata, nilai min, nilai max, modus, dan median. Nah, sekarang Ustazah akan mempraktekkan cara bagaimana memasukkan data pada Microsoft Excel. Tapi di sini yang mau Ustazah gunakan 2 data dulu ya, yaitu adalah data teks dan data angka. Untuk data formula dan fungsi ini nanti akan kita pelajari di pertemuan yang selanjutnya. Untuk kegiatan praktiknya, Ustazah akan buat daftar penerimaan dan pengeluaran uang jajan dalam 1 hari. Di sel A1, di sini Ustazah akan tulis keterangan. Di sel B1, Ustazah tulis terima, dan di sel C1 Ustazah tulis keluar. Ini maksudnya adalah uang yang diterima dan uang yang keluar. Nah, kemudian di bawah sini, misalnya Ustazah menerima uang sebesar 50.000. Untuk di keterangannya Ustazah tulis uang jajan ya. Berarti Ustazah menerima atau Ustazah mengeluarkan uang. Berarti menerima uang ya. Berarti tulisnya di kolom terima. Ingat, jangan menggunakan titik atau koma dulu ya, karena di Excel nanti akan ada sendiri format untuk mengatur mata uang. Jadi kalian tulisnya 50.000 tanpa titik atau tanpa koma, atau tanpa tulisan RP ya. Nah, kemudian di keterangan yang kedua, uang sebesar 50.000 itu Ustazah belikan bakso misalnya ya. Nah, berarti kalau membeli, apakah uangnya diterima atau uangnya dikeluarkan? Berarti keluar. Bakso. Nah, misalnya untuk bakso harganya 15.000. Kemudian beli es jeruk. Harganya 5.000, berarti diterima atau dikeluar? Keluar ya, 5.000. Nah, kalau sudah misalnya jajannya cuma segini aja, berarti nanti di bawahnya sini kita cari jumlah pengeluaran dan di bawahnya lagi sisa uang.
Nah, untuk jumlah pengeluaran dan sisa uang ini karena menggunakan rumus, maka ini kita akan belajar bersama-sama pada pertemuan yang berikutnya ya. Karena hari ini Ustazah hanya mengajarkan memasukkan data teks dan data angka saja, maka untuk jumlah pengeluaran dan sisa uang akan kita pelajari di pertemuan yang berikutnya. Nah, nanti di pertemuan yang berikutnya juga Ustazah selain mengajarkan penggunaan rumus, juga Ustazah akan mengajarkan cara mengganti format mata uang. Ini nanti akan menjadi rupiah dengan otomatis ya. Jadi tidak usah lagi ditulis Rp di sini. Nah, terus juga nanti Ustazah akan mengajarkan cara membuat tabelnya dan memodifikasi tabel serta tulisannya. Oke, sekarang kita simpan. Ini harus disimpan ya, karena nanti akan kita gunakan untuk melanjutkan pembelajaran yang selanjutnya. Save as. Kemudian taruh di dokumen. Ini file name-nya diganti dengan nama file daftar penerimaan dan pengeluaran uang jajan milik. Nah, milik siapa nanti kalian isi sesuai dengan nama kalian. Nah, di sini Ustazah pakai namanya Ustazah saja ya. Kalau sudah di-save. Nah, sampai di sini dulu ya pembelajaran hari ini anak-anak. Fahimtum ya? Oke, sekarang untuk tugasnya kalian perhatikan di sini Ustazah bagi tugasnya menjadi 2. Tugas yang praktik ini adalah tugas untuk yang menggunakan laptop. Artinya kalau di rumah kalian ada laptop, silakan kerjakan tugas praktiknya. Dan tugas teori ini untuk yang tidak menggunakan laptop. Artinya kalau misalnya kalian tidak punya laptop atau laptopnya sedang error, itu silakan kerjakan tugas teori. Nanti nilainya akan beda ya antara yang menggunakan laptop dan yang tidak menggunakan laptop. Tapi tetap tuntas, hanya poinnya saja yang berbeda. Jadi tidak ada lagi alasan kalian tidak mengumpulkan tugas karena tidak ada laptop atau laptopnya sedang error, karena di sini Ustazah kasih tugas teori untuk yang tidak menggunakan laptop. Fahimtum? Baik, sekarang Ustazah akan menyampaikan kesimpulan. Untuk yang duniawi, Microsoft Excel adalah program pengolah angka yang dapat membantumu melakukan perhitungan yang panjang dan rumit. Dan ukhrawinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menghitung semua amal perbuatan manusia. Perhitungan Allah sangat cepat, sangat teliti, dan tidak akan dizolimi seorang hamba pun. Maka dari itu, hendaknya kita memperbanyak doa agar diringankan hisab kita kelak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 202, yang artinya mereka itulah orang-orang yang mendapat bahagian daripada yang mereka usahakan, dan Allah sangat cepat perhitungannya. Anak-anak, sebelum menutup pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Duduk sholih, sikap berdoa. Doa selesai belajar TIK, Alhamdulillahirobbil alamin. Doa penutup majelis, Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Amin. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf dan Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.